Oke, anak-anak sekalian. Isi absen dulu yang ada di kolom itu. Iya. Pesan dalam panggilan. Ya Allah, anjir. Di depan bapak pas 12 September. Kamu minum ini ya? Kamu asli nggak apa-apa deh.
Dari kelas kamu.
Halo. Bapak. Gombal. Ada. Ada Pak. Ada Pak. Benar. Ada enggak? Enggak ada. Iya, tiga. Oke, kalau sekarang, oh baru ada ya. Oke, pada dimatiin dong. Ngegema. Iya, Pak. Nah, bagus. Nah, dimatiin, hei. Anda. Sudah dimatiin? Sudah dimatiin? Oke, bagus. Ini suara siapa ya? BK. Beda. Biar nggak gegema gimana caranya biar nggak gegema? Oh, dimatiin ini speakernya. Oke, fix, selesai. Karena tadi teman-teman nggak dengar, Diulang Pak. dikit aja diulang ya. Ya. Jadi pembahasan hari ini anak-anak semua kita ngebahas tentang bimbingan karir. Bimbingan karir fokusnya adalah khususnya gimana cara buat surat lamaran kerja. Tapi hari ini fokusnya itu. Tapi nanti hari-hari selanjutnya untuk bimbingan karir atau bimbingan persiapan kerja, pembahasannya apa aja nih? Bapak informasi dulu aja biar kamu tahu. Tadi Bapak bilang yang pertama cara cari loker kerja. Kalau kamu biasanya cari loker itu gimana caranya? Di mana dan gimana? Iya, kalau kamu cari kerja nih, gimana caranya? Carinya gimana? Apa? Nyari orang dalamnya ya Pak. Nah, satu biasanya kita nyari kenalan, ya nggak? Nyari orang dalam. Selain itu ada lagi nggak? Ada Pak. Apa? 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 Jadi biasanya orang kalau misalnya nyari kerja umumnya ya, cari kenalan, cari orang dalam umumnya. Tapi itu terbatas karena kenalan kita terbatas, orang dalam terbatas. Ditambah lagi kalau orang dalam itu harus pakai bayaran. Yang bayarnya kecil, ya nggak? Jutaan, bahkan ada yang sampai belasan tergantung jenis kerjaannya apa. Ya nggak? Tapi kamu tahu nggak bahwa banyak info lokal yang jumlahnya banyak dan gratis, pendaftarannya sampai kerja gratis. Kamu tahu nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita kurang informasi. Bagaimana cara cari loker? Kita belajar langsung nyarinya langsung nyari calo udah pasti nyari untung. Kita nyari orang dalam, orang muda nyari untung. Padahal banyak kok loker kerjaan yang gratis dan jumlahnya banyak. Gitu loh. Dan makanya ada seninya, ada caranya. Ini penting. Nanti kita belajar di hari selanjutnya. Karena tadi Bapak udah jelasin lagi nih, karena tadi baru dibuka mic-nya, kasihan, jadi Bapak ulangi lagi. Kalau zaman dulu tadi Bapak bilang bahwa untuk nyari loker itu di koran. Cari, disilangin, mana gitu. Kalau sekarang udah nggak zaman. Karena udah nggak mungkin kamu nyari kayak gitu. Nah sekarang udah nggak bisa tuh, harus kamu kenal gadget, kamu kenal aplikasi, harus gitu. Gimana carinya? Itu ada seninya, ada situsnya. Nah itu nanti kita belajar. Biar kamu kayak gitu tuh, biar apa? Biar ketika kamu lulus, nggak lama nganggurnya. Kamu bisa ngelamar lebih banyak, probabilitasnya lebih tinggi, seminimal mungkin ngeluarin uang jangan gitu loh, ya nggak?
Harapannya kayak gitu. Soalnya gini ya, kenapa banyak pengangguran SMK? Karena satu, dia nyari loker, nyari orang dalam aja, padahal kenalannya dikit kan. Maksudnya nggak banyak gitu loh. Iya. Sedangkan loker tuh lebih banyak dari itu yang bisa kamu cari gitu loh. Kedua, untuk daftar butuh uang yang nggak dikit. Nah, butuh kita kerja tuh nyari uang. Ini untuk masuk harus ngeluarin uang. Nah, itu susah lagi kan dilema. Ditambah lagi kadang ngeluarin uang pun tentu berhasil, udah 100% gitu loh. Masih kadang ada apesnya, ada gagalnya, dan lainnya. Nah, ini dilema. Yang Bapak nggak mau kamu rasakan setelah lulus. Lama-lama nganggur capeknya doang, akhirnya enggak. Ketika terima kamu nggak patah kamu keluar. Nah, hal-hal dilema itu yang Bapak nggak mau terjadi sama kamu, makanya harus kamu persiapkan di sekarang. Gitu. Apa yang persiapan? Nah, ini pembahasan persiapan bimbingan masuk dunia kerja. Biar kamu nggak kaget gitu loh. Terus ketiga tadi Bapak bahas tentang menghadapi interview. Nah, karena interview itu untuk fresh graduate sesuatu yang baru, bahkan mudah banget kamu kaget, takut, deg-degan, bisa jadi gagap. Nah, ini bahaya juga karena poinnya pentingnya kan itu, bagaimana kamu mampu menjelaskan tentang diri kamu sendiri ketika ditanya. Nah, makanya nanti kita belajar tuh apa yang sering ditanyakan ketika tes interview, pertanyaan jebakan aja apa yang di sana, bagaimana tips menjawabnya, sama praktek nanti di hari-hari selanjutnya. Gitu loh. Makanya Bapak harap kalian terus mantengin materi pembelajaran selama 3 minggu ke depan, secara langsung maupun online. Karena satu minggu ke depan, yang ketemu hari Selasa lagi, itu online semua tuh untuk kelas TKRO. Karena digilir seperti Bapak kasih jadwal kan. Nah, harapannya walaupun kamu di rumah nanti kamu tetap belajar ini di rumah, dengerin Google Meet-nya. Karena ngaruh banget ke kamu, penting banget ke kamu, buat kamu bisa gitu. Kalau kamu nggak ikut, nanti kamu khawatir takut bingung nanti. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Gitu. Sampai sini paham nggak? Kalau yang punya Apa? Kalau nggak punya HP, kamu bisa datang ke sekolah aja. Seperti kelas ini saya Bapak bilang, kalau misalnya kamu punya kendala dari handphone, datang aja ke sekolah. Maksudnya kalau datang kan berarti segini, mau digabung sama kelas yang lain juga, ya nggak masalah kalau dikit. Kan nggak semuanya nggak punya HP kan. Rata-rata satu kelas yang punya HP berapa sih? Di bawah 5. Jadi datang aja ke sekolah, itu digabung, gitu loh, nggak masalah. Pas yang nggak ada kuota, pas yang nggak ada HP, datang aja ke sekolah. Gitu loh. Bapak seneng banget, berarti kamu niat banget belajar kan? Gitu. Karena pelajaran kita selama 2 minggu ke depan tuh teknis banget, yang bener-bener bakal kepake dan berdampak sama kamu di beberapa bulan ke depan setelah kamu lulus. Kalau kamu belajar teori metaboras, kalau belajar bahasa Inggris, mungkin belajar bahasa Jepang, mungkin akan kepake, tapi kurun waktunya bahasa lama. Kamu yang pengerasnya itu nanti aja. Tapi kalau ini bener-bener bentar lagi dan bakal mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan itu. Makanya Bapak harap kamu bisa ngikutin dengan baik. Dia lagi ngapain nih? Fokus ya. Kalau itu kamu nggak ada, terus saya kasih dia kamu ya. Bapak kalau kamu nggak fokus, kalau tidak kamu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Buat yang apa namanya? Yang baru masuk ke grup ini apa namanya? Google Meet, silakan isi absennya di link. Linknya ini Bapak share di kolom komentar. Silakan lihat, klik linknya terus isi nama sama kelas. Bapak share di sini di kolom komentar. Biar yang absen adalah orang yang ikuti materinya. Kenapa nggak di share di grup kelasnya? Ya kalau di grup kelasnya mah, yang di rumah nggak ngikutin ikut absen aja. Karena gini, pengaruh apa sih absen di sini ngaruhin bahwa kamu ada perubahan atau enggak setelah pembelajaran sebelumnya. Mungkin banyak yang nilai jelek, absennya jelek dan lain-lain. Nah, ini pemantauan apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti kan semoga bisa ngebantu ya lewat kamu juga. Bisa banget ya. Nggak apa-apa. Terus ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang Bapak mau share ke grup tentang apa namanya? Contoh surat lamaran kerja. Dek, mau kemana, Dek? Wait. Bapak cari dulu. Itu ada satunya. Jaketnya jangan dipakai. Bapak share ke info kerja aja kali ya. Udah pada masuk info kerja kan? Boleh, Pak. Buat yang udah pernah ngerjain, kirim yang udah kamu kerjain ke Bapak aja. Buat yang belum ngerjain, nanti ada tugas suruh bikin kayak gini.
Diperhatikan, silakan buka grup WhatsApp info kerjanya. Bapak mau jelasin karena nanti kamu kasih tugas ini. Kenapa kasih tugas? Ya harus praktek. Karena kamu bakal ngelamar kerja beberapa bulan lagi. Kalau kamu nggak bisa ya bahaya gitu. Kenapa? Bisa sangat mudah ditolak. Kalau kamu dengar review atau cerita para HRD, review, interview lamaran kerja di YouTube, mereka bilang mereka langsung mudah banget tolak orang hanya dengan surat lamaran kerjanya salah, typo-nya salah, huruf besar kecilnya salah, teruntuknya salah, susunan struktur penulisannya salah, itu langsung ditolak. Gitu loh. Jadi bukan karena track record kamu kurang bagus, bukan karena nilai kamu kurang bagus, bukan karena attitude kamu waktu pengalaman kurang bagus, tapi karena penulisan salah pun bisa langsung ditolak. Gitu. Paham ya? Kita mulai nih, udah pada buka semua? Udah? Nah, kalau kamu lihat surat lamaran kerja yang ada di grup info kerja Bapak share, dia nggak ada kop surat, iya nggak? Tahu kop surat nggak? Tahu kop surat nggak? Kop surat tuh kalau sekolah ngasih surat ke kamu, di atasnya ada SMK Negeri 1 Ciruas, jalan bla bla bla, ada logonya gitu tuh. Nah itu namanya kop surat. Nah pertanyaannya kenapa surat lamar kerja nggak ada kop suratnya? Kenapa? Why? Karena bukan surat resmi. Resmi dong, resmi dong, resmi dong. Surat lamar kerja tuh resmi. Resmi itu artinya formal, gitu kan? Ayo, jawabannya apa berarti? Betul, karena atas nama pribadi atau sendiri. Sedangkan kalau dari atas sekolah, dari dinas, itu atas nama lembaga. Gitu loh. Jadi lembaga yang mengkaji surat. Nah, berarti ada kopnya karena bentuknya adalah lembaga atau kelompok. Tapi kalau perseorangan, dia nggak pakai kop surat karena nama sendiri. Gitu. Paham ya? Ini yang speakernya nyala, dimatiin dulu kalau tidak berbicara. Siapa ini yang speakernya nyala? Biar nggak berisik. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Terus di paling atas kanan pojok tanggal. Berarti kalau di kita Ciruas, 14 Desember 2021 kalau hari ini. Gitu ya. Terus bawahnya perihal sama lampiran. Perihal lamaran kerja. Terus kedua lampiran. Nah, lampiran itu harusnya berapa lembar, tahu nggak? Atau kenapa dia nulis 7 lembar, tahu nggak kenapa? Nah, itu tuh yang di bawahnya tuh. Sebagai pertimbangan Bapak, Ibu, saya lampirkan itu tuh. Ada 7 poin, berarti lampirannya 7. Kalau cuma ada 9 poin, berarti 9. Kalau 3 poin, ya 3. Dari mana kita tahu harus berapa, Pak? Kita harus lihat info lokernya mintanya apa aja yang dilampirkan. Jadi sesuai itu. Bukan sesuai kita pengennya apa. Jadi saya pengen 5 aja. Ya kita 9 aja nggak bisa. Harus sesuai dengan permintaan. Gitu loh. Kalau mintanya 9, 7 ya ikutin. Berarti lampirannya kayak gitu. Gitu tuh. Biar kamu tahu kalau 7 kenapa gitu loh. Nggak asal. Karena sekarang banyak yang berubah nih. Ada surat minta surat vaksin, kadang kan surat swab, banyak yang berubah gitu. Makanya harus ngikutin apa dipintanya. Lanjut. Nanti kita bahas. Dari atas dulu, atas pelan-pelan ke bawah. Kepada yang terhormat Bapak Tejo Pamukas, Kepala HRD PT Tekstil Indratama. Nah, kamu harus perhatiin huruf besar kecil ini jangan salah. Tuh, kepada huruf besar. Kenapa? Karena di awal kalimat. Yang terhormat kenapa? Karena disingkat YTH. Titik. Bapak kenapa? Karena setelah titik harus huruf besar. Tejo Pamungkas kenapa? Karena nama orang. Gitu tuh. Jangan sampai salah. Ini penting. Walaupun kecil, sederhana, tapi penting. Bisa ngebuat memutuskan kamu diterima atau enggak. Typing, typo, penulisan huruf besar, huruf kecil. Jadi harus perhatikan. Nah, disebut nama kalau kamu tahu HRD-nya siapa atau teruntuknya siapa. Kamu sebut namanya. Bapak Aang Hunayfi, Bapak Azizi, Bapak Bayu. Itu kalau kamu tahu namanya tuh. Tapi gimana kalau surat lamarannya di info lokernya nggak ada teruntuk ke siapanya, nggak disebutin, Pak. Saya nggak tahu nih Bapak HRD-nya siapa, ketua direkturnya siapa, bosnya siapa, saya nggak tahu. Gimana Pak kepada terhormatnya? Langsung aja, nggak usah pakai nama. Kepada Bapak yang terhormat, Kepala HRD gitu. Jadi kepada yang terhormat Bapak Tejo ini dihapus, langsung di bawah Kepala HRD PT Tekstil. Paham nggak? Paham ya?
Ini kalau kamu nggak tahu teruntuknya ke siapa, tertujunya ke siapa. Tapi kalau kamu tahu, bagusnya langsung sebut. Sampai sini paham? Kepada kepala HRD PT Tekstil. Sesuai tujuannya, kalau PT Nikomas, PT Nikomas, kalau PT apa sesuaikan. Terus penulisannya disesuaikan. HRD itu singkatan jadi huruf besar semua, bahasa Inggris. PT itu huruf besar, itu nama perusahaan jadi huruf besar di awal kalimat. Dengan hormat, koma di bawahnya. Bersama surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan ini perusahaan bapak atau ibu. Nah ini udah salah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau udah tahu ini bapak, jangan nulis bapak atau ibu, bapak aja. Di perusahaan bapak untuk gitu loh. Nggak usah perusahaan bapak atau ibu untuk. Karena udah tahu kepada terhormatnya bapak headingnya bapak Tejo. Kecuali ibu Tejo. Kepada yang terhormat ibu Tejo misalnya. Nah maka di bawahnya saya lamar pekerjaan ini di perusahaan ibu untuk gitu tuh. Nggak usah pakai bapak lagi. Kapan kita ngomong bapak atau ibu? Ketika kita nggak tahu ini bapak atau ibu. Tadi dibilang tuh. Di infoloker nggak ada keterangannya. HRD-nya bapak atau ibu. Nah, maka langsung aja. Kepada yang terhormat, kepala HRD di bawahnya. Lamaran pekerjaan di perusahaan bapak, garis miring ibu. Paham nggak? Nah, ini hal kecil, tapi important. Gitu. Semakin kamu memperbaiki hal-hal yang kecil, integritas kamu semakin tinggi. Oh, ini orang berpendidikan, ini orangnya teliti, ini gitu tuh, ngerti nggak? Jadi nilai plus kalau kamu penulisannya bener. Makanya kita nanti praktek harus kayak gitu, harus bener penulisannya. Di perusahaan bapak untuk menempati posisi sebagai teknisi. Nah ini harus jelas. Kalau kamu ngelamar kerja, contohnya ada infoloker. Di situ biasanya nggak cuma loker satu doang, ada lengkap sebagai teknisi bengkel, sebagai kepala gudang, sebagai staf gitu tuh, iya nggak? Nah kalau ada loker seperti itu, kamu harus jelas. Saya melamar sebagai posisi apa? Jangan saya melamar kerja titik, jangan. Iya, apalagi sebagai bos, langsung dipecat ya, sebelum diterima. Jadi kalau kamu melamar kerja harus jelas spesifik kamu kelamar sebagai apa. Karena dia nggak bingung. Ini orang ngelamar sebagai apa? Kamu kompetensinya apa? Gitu tuh. Kamu ngelamar sebagai apa? Karena setiap kompetensi biasanya punya standarnya sendiri kan. Sebagai staf minimal lulusan apa, menguasai kemampuan apa. Sebagai kepala gudang minimal lulusan apa, kompetensi apa. Iya nggak? Suka pernah lihat contoh lamaran kerja pernah? Masa belum pernah. Coba cari di Google kalau belum pernah. Nah kayak gitu tuh. Terus berikut data diri saya. Nama, sebutin nama kamu. Misalnya Aang Munaifi atau siapa ini masuk Ainudin misalnya kan. Tempat, tanggal lahir, tempat, koma, tanggal lahir. Tempat, koma, tanggal lahir, kalau pakai koma, itu diperhatikan. Jakarta, koma, tuh. Jadi kalau tempat, koma, berarti Jakarta, koma. Terus tanggalnya. Misal kamu lahiran tahun berapa sih? 2000 ya? 2003. 2001. Misal tanggal 25 Desember 2003 atau 2001. Pendidikan terakhir, kamu sebutin SMK Negeri 1 Ciruas, jurusan jangan disingkat karena siapa tahu dia nggak tahu gitu loh. Nah, jadi nanti di sini jangan disingkat TITL, TKRO, jangan. Apa? Iya kalau TKRO singkatannya apa tau nggak? Enggak dia gue tanya dia. Tahu nggak? Apa? Jadi jangan otomotif, jangan gitu. Sebutin jelas karena nanti kamu akan dilihat ijazahnya gitu loh, dicocokkan gitu. Karena kan kamu bakal ngelampin ijazah kan. Lanjut. Alamat kamu sesuaikan. Tapi ini salah penulisannya tuh ya. Alamat langsung gitu tuh. Itu salah. Nanti kamu perbaiki aja. Ini Bapak cuma toh yang harus diperbaiki juga ada gitu loh. Jadi jangan copy paste bener-bener biar kamu tahu mana yang salah. Terus nomor handphone, HP tuh harus besar semua, HP kayak gini, titik HP. Benar. Terus nomor handphone kamu masukin. Terus sebagai bahan pertimbangan bagi bapak atau ibu, ingat bapak atau ibu tuh kalau kamu nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, saya lampirkan. Nah, apa aja yang dilampirkan kita lihat, perhatikan baik-baik. 1, CV, kurikulum fit atau daftar riwayat hidup. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya besok hari Rabu deh. Kita belajar bagaimana cara buat CV. Aplikasinya apa, cara bikinnya apa, seperti apa, contohnya kayak gimana, yang mudah, yang gampang, yang simpel tapi bagus dan kekinian. Bapak ajarin. Sekarang kita fokusnya satu aja dulu, cara bikin selama kerja. CV juga penting, makanya besok harus ikut juga tuh Google Classmeet-nya.
Biar karena pasti bakal butuh gitu kan. Kamu ngelamar kerja apapun pasti butuh lamaran kerja, butuh CV ya enggak? Pasti kan kamu ikut besok. Terus kedua, fotokopi ijazah SMK yang dilegalisir. Jadi gini, kalau kamu udah dapet ijazah, pastikan langsung dilegalisir, jangan langsung bawa pulang, lama legalisirnya. Nanti kayak banyak alumni yang datang ke sekolah, legalisir lagi gitu loh. Lama lagi dan gak setiap selalu on time sekolah bisa legalisir kan. Kadang harus ini nunggu itu gitu tuh. Jadi jangan dilama-lamain karena kadang kamu butuh cepet tapi sekolah nggak bisa segera. Nah makanya kalau kamu punya ijazah, dapat ijazah nanti one day setelah lulus segera legalisir aja. Yang banyak langsung gitu tuh. Untuk penggunaan kamu nanti ngelamar kerja mudah. Terus fotokopi surat berkelakuan baik. Dapatnya dari mana? Tadi pertanyaan dia tuh. Berkelakuan baik dapatnya dari mana? Polisi, bukan sekolah. Dari polisi. Maksudnya kenapa di sekolah? Dari polisi? Karena kamu dilihat, kamu punya daftar riwayat pernah dimasukin ke polisi nggak? Dilaporin ke polisi nggak? Gitu loh. Apakah kemarin ada kasus pencurian, pencopetan, penjamretan, pemerkosaan, pembunuhan? Iya, kita nggak tahu. Maksudnya itu kan mempengaruhi kamu. Makanya hati-hati. Kamu sebagai seorang pelajar, jangan sampai terlibat nama kamu merah di kepolisian. Karena akan susah untuk dapat surat kelakuan baik. Gitu, paham nggak? Jadi jangan sampai kamu berhubungan masalah sama polisi. Biar kalau kamu bikin surat kelakuan langsung cepat, langsung bisa. Terus fotokopi surat keterangan berbadan sehat. Dapetnya dari mana? Dari mana? Dari rumah sakit, boleh puskesmas, boleh klinik, bebas. Nggak dukun dong, jangan dong. Masa dukun? Anak ini terbebas dari santet lo kayak gitu. Surat keterangan baik. Terus fotokopi surat pengalaman kerja. Kalau kamu, nah, kamu dapat dari mana pengalaman kerja? Satu PKL. Kedua, praktikum yang besar. Kayak misalnya kamu pernah ada praktikum suruh kemana atau suruh bikin apa, tapi kelompok gitu. Pernah nggak? Belum. Kalau ada itu bisa masukin. Jadi kayak tugas kelompok yang besar gitu ya. Bikin apa, suruh ngapain, suruh keluar mana gitu. Itu bisa. Jadi kamu pernah praktek apa nih gitu. Bukan yang cuma praktek tiap minggu doang, bukan itu. Gitu. Terus surat pengalaman, surat KTP kamu udah punya KTP belum? Udah. Udah pakai elektrik udah? Udah. Itu bisa di fotokopi. Terus foto. Hah? Bikin lagi. Karena apa dipatahin? Macam-macam. Bikin lagi. Langsung ke Disko Capil. Dari sekarang ngurusinnya. Jangan kamu lulus baru ngurusin. Kamu butuh ngelamar kerja baru ngurusin. Lama lagi gitu loh. Karena ada batas waktu kan. Loker tuh. Kalau udah penuh gitu. Apa? Apa? Dimarahin. Dimarahin sama siapa? Saya udah 4 kali datang ke kantor. Kenapa? Coba kenapa patahnya? Yang pertama, dompet jatuh, bilang ketemu KTP-nya dulu. Buset, masa sih? Tapi tetap di dalam. Terus yang kedua? Yang kedua, pandai buat mainan. Ya Allah, ketiga? Yang ketiga, dapat sendiri. Duduk dia ngacit. Kok bisa duduk di patah atau gimana KTP? Soalnya terlalu ini Pak, apa sih? Tapi di dalam dompet nggak KTP-nya? Iya. Bisa ya KTP dalam dompet kedudukan patah. Kelima, keempat. Yang terakhir apa? Enggak Pak, apa sih? Lagi dilihat, dimasukin. Enak kok. Kok bisa? KTP lemah banget. Kedudukan patah ketemu. Nggak dimarahin. Itu memang tugas negara, gratis ngurusnya. Itu kewajiban. Yang penting ada buktinya. Nih patahnya gitu tuh ya. Itu bisa diurus. Nggak dimarahin. Itu udah tugas. Lanjut. Saya yakin dan percaya bahwa posisi ini merupakan satu pekerjaan yang menarik dan menantang, karenanya saya sangat tertarik untuk dapat segera bergabung dengan perusahaan Bapak atau Ibu sebagai teknisi. Kira-kira kayak gitu loh. Kita kasih kesan optimistis. Harapan besar saya untuk bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu yang Ibu pimpin. Nah ini juga salah dia di perusahaan yang Bapak pimpin. Padahal sebelumnya dia ngomongnya Bapak atau Ibu. Tiba-tiba dahil Bapak doang, ini salah. Kalau kamu ngomongnya Bapak atau Ibu, semuanya harus Bapak atau Ibu. Kalau kamu ngomongnya Bapak doang, Bapak aja. Jangan pakai atau lagi. Kalau Ibu ya Ibu gitu tuh. Itu penting. Ini hal kecil tapi penting. Beberapa HRD itu sangat memperhatikan ini. Kenapa? Karena gini loh. Seleksi
penerimaan kerja itu satu surat lamaran. Itu dilihat surat lamarannya seperti apa. Itu mempengaruhi gitu loh. Bukan hanya ada atau tidak surat lamaran, tapi dilihat surat lamarannya bener enggak, bagus enggak, serius enggak, paham enggak cara penulisannya gitu loh bro. Karena yang kedua tes, kalau ada yang tes EQ, ada yang tes psikologi gitu kan ya. Itu enggak semuanya, tapi ada. Ketiga wawancara. Normalnya kayak gini. Setelah itu baru ada workshop, pelatihan dan lain-lain. Normalnya. Nah ini penting banget untuk kamu siapkan jadi nilai plus di sana gitu loh. Kalau kamu nggak tahu, kamu akan minus, susah gitu loh. Kamu akan terus-terusan ngandalin orang dalam. Kalau kamu nggak tahu ilmunya. Nah, tapi kalau kamu minimal tahu bagaimana cara ngelamar, kamu minimal nggak harus bayar, dan kamu bisa ngelamar banyak karena kamu tahu gimana cara lamarnya, di mana cara lamarnya, dan bagaimana cara lamarnya. Gitu loh, paham nggak? Karena kalau kamu harus modal terus, kamu akan minta ke orang terus-terusan, belum juga kamu penghasilan, udah ke orang tua, dan tentu belum tentu berhasil lagi. Banyak teman-teman saya yang ngeluarin uang banyak untuk ngelamar kerja, nggak berhasil juga. Uang udah habis-habisan. Nah kamu jangan kayak gitu. Iya, gitu. Toh kita kerja tuh buat apa sih? Buat ngebagiin orang tua ya nggak sih? Pengen ngasih ya nggak sih? Masa ngepel lu kita masih ngerepotin aja? Gitu. Apalagi belum tentu keterimanya. Makanya minimal, biar kita nggak ngerepotin, belajar sih bagaimana cara bikin surat lamaran. Belajar sih bikin CV, belajar sih gitu tuh. Biar bisa, biar kita ngelamar tuh nggak usah bayar. Gitu tuh. Jadi jangan buru-buru nyari sogokan, jangan. Belajar aja. Ngelamar normal. Syukur-syukur keterima kalau kita tahu caranya. Masalahnya kalau kita nggak tahu caranya, ngelamar normal pasti ketolak terus. Akhirnya ngandal ini nyogok gitu tuh. Bapak nggak mau kamu kayak gitu. Paham? Ya, kita belajar, makanya ini serius. Nanti setiap harinya pertemuannya entah tatap langsung maupun nanti online, kamu belajar juga. Kalau misalnya nggak ada handphone, datang ke sekolah aja gitu tuh. Biar kamu tahu gimana belajar praktek gitu loh. Lanjut ya. Atas perhatiannya Bapak atau Ibu, Bapak ucapkan terima kasih. Terus bawahnya, iya, tanda tangan, tanggal, hormat saya, tanda tangan kamu, nama kamu. Nggak usah, nggak usah pakai materai. Sesuai sama request aja, permintaannya seperti apa, kayak gitu tuh. Nah, bahkan beberapa perusahaan minta penulisannya itu tulis tangan, gitu loh. Ada yang minta tulis tangan, ada yang minta typing kayak gini, diketik gitu loh. Nah, kalau kenapa sih Pak masih ada perusahaan yang minta tulis tangan? Biasanya dia bakal lebih detail penulisannya. Jadi yang dilihat, kamu tahu grafologi nggak? Grafologi itu ilmu psikologis yang membahas tentang membaca kepribadian seorang lewat tulisan tangannya. Nah, beberapa hari mempelajari itu. Makanya dia jangankan apa namanya typing huruf besar huruf kecil. Psikologi kamu aja dipelajarin di grafologi. Makanya typing itu penting, huruf besar huruf kecil, penggunaan bapak atau ibu gitu loh. Titik atau koma itu penting. Paham nggak? Nah, saking pentingnya kamu harus perhatikan. Karena berharapnya kalau kamu paham ini, kamu bisa mudah kerja dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Buat yang di Google Meet, Bapak ingatkan untuk ngisi absen yang belum. Isi absen, linknya Bapak kirim di kolom komentar. Silakan diklik linknya terus diisi absennya. Oke, ada pertanyaan. Kalau punya pertanyaan yang di Google Meet, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Bapak baca, Bapak jawab. Kalau ada pertanyaan. Yang lain ada pertanyaan atau enggak? Yuk, tentang ini nih, surat lamaran kerja. Ada? Bisa enggak bikin? Apa yang bingung? Oke. Yang lain ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, Jafar, dimatiin mikrofonnya. Kang Jafar siapa itu? Dimatiin mikrofonnya, biar nggak berisik. Kecuali mau berbicara, mau bertanya boleh. Nah, sekarang Kang Jafar, tolong dimatikan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Bapak lanjutin kalau nggak ada pertanyaan. Bagaimana cara membuatnya, Pak, kalau misalnya dia harus typing gitu kan? Kamu di handphone aja bisa, jadi nggak harus punya komputer, nggak harus punya laptop. Cukup pakai satu aplikasi, namanya WPS, Office. Kamu bisa download di Play Store. Apa, Ding? Kelas 10 di atas? Kelas 2 di atas, coba tanya ke Pak Dwi. Coba tanya ke atas.
Udah pada punya aplikasi WPS Office di handphonenya? Kalau belum, download. Kalau nggak ada kuota, seri ini seri. Iya, WPS Office. Boleh share aja ke temennya. Silakan share it. Ya, coba download atau share it ke temennya. Nanti Bapak ajarin gimana cara buatnya. Nanti kita buka bareng-bareng. Iya, WPS Office kan? Iya. Nah, Bapak bakal ngasih contoh aplikasinya nih. Buat yang di Google Meet, Bapak screen recorder tentang WPS Office-nya, gimana bikinnya. Yang udah pada buka semua? WPS Office-nya? Kalau udah seperti ini, kamu klik yang tombol tambah merah di bawah. Sudah? Kayak gini tuh tampilannya. Masih loading. Ya udah download. Ya udah download tuh. Apa? Beda gimana? Coba lihat sini, maju. Nggak kelihatan lagi. Ini loh Pak, punya saya Pak. WPS Office. Tambah, ini kan sama aja, tambah terus dokumen baru nih. Kayak beda versi mungkin, tapi sama aja kok. Sudah? Download? Sudah buka? Ya, tunggu dulu. Ya, ya. Kalau yang udah bikin lagi gimana? Kalau yang udah pernah bikin, pernah ngirim ke Bapak, nggak usah. Cukup kirim yang udah kamu kirim ke Bapak aja. Nanti Bapak tanya, oh ini udah gitu tuh. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, iya. Yang sudah bikin nggak usah bikin lagi, cukup kirim yang terakhir aja koyahnya. Yang terakhir kamu bikin. Nanti Bapak tandain bahwa kamu udah gitu. Yuk, udah di-download, udah dibuka. Ya. Soalnya ada memang beberapa siswa yang udah pernah bikin. Yang udah bikin nggak apa-apa. Nanti di WPS Office ini kita bisa bikin surat lamaran kerja sama bikin CV, kurikulum fit. Udah? Udah? Udah belum nih? Ya udah. Lama ya Anda. Ya udah dilihat aja dulu nanti bisa. Kok ngulang lagi sih? Makanya share it aja sih, share it ke temanmu. Share it. Biar nggak berat, di share it aja. Kalau misalnya handphone kamu tidak mendukung, kamu bisa buat di HP temanmu aja minjem. Kan dia udah bikin nih, atau kamu duluan yang bikin gitu tuh. Karena mudah kok, gampang, cepet juga bikin nih. Atau kalau misalnya sama sekali teman kamu sepelit itu dan nggak bisa, ya udah kamu tulis tangan aja sih. Tulis tangan. Kan, apa? Iya, tulis tangan. Ketik pakai di buku aja. Tapi kalau bisa, maksudnya kamu tahu gimana cara. Soalnya one day, siapa tahu lokernya bener-bener butuh typing kan, nggak minta tulis tangan gitu loh. Ya kamu harus usaha. Nah sekarang juga harus belajar usahanya. Jangan kamu, jangan digampangin sekarang, gimana nanti aja sampai di sananya susah. Ini susah sekarang, besoknya gampang nanti ketika lagi butuh gitu loh. Dilihat aja dulu ya, biar nanti ngikutin aja, kalau udah nanti bingung ngikutin. Nah, kalau misalnya kamu udah, ini layar utama di aplikasi WPS-nya, klik yang tambah merah di sini.
Terus klik yang Dodge dokumen. Dodge. Nah, di sini ada pilihan nih. Ya enggak? Ini yang kalau yang kuning ini di atas nih, ini contoh untuk bikin CV. Tuh, ada yang buat bikin pamflet, bikin CV tuh banyak tuh bawahnya. Bikin banner. Kamu bisa di sini nih. One day kamu butuh mau bikin apa gitu ya. Kamu bisa buka-buka aja gitu loh. Ada coba tuh ada tulisan resume. Nah, resume tuh kalau kamu klik lain ya, nanti banyak contoh-contohnya. Kamu bisa kopas di situ. Cuman ganti namanya, ganti alamatnya gitu tuh. Tapi di sini sama, itu gampang banget, mudah banget. Nah, itu bakal jadi nilai plus karena kebanyakan orang resume itu cuman bener-bener WPS, Word gitu loh. Kayak yang sekarang ini kita buka yang kosong ya. Klik tambah tuh yang kosong. Nah, ini kan halaman ini ya. Tuh, kayak Word, Microsoft Word. Nah, kebanyakan orang yang gaptek bikin resumenya di sini. Jadi biodata atau my resume, nama, alamat, bawa gitu tuh. Nah, itu kurang menarik. Jadi kalau ada 1.000 orang, nih, semuanya penulisannya bagus, typingnya bagus, kata-katanya bagus, tapi ada satu orang yang resumenya menarik pakai yang tadi. Ada desainnya, ada lainnya, kamu pasti keterima. Karena jadi nilai plus kan? Gitu loh. Makanya upayakan semanik mungkin, serius mungkin, seniat mungkin bikinnya. Nggak asal-asalan. Gitu. Nah, tapi tenang, resume kita bahasnya untuk besok aja, sekarang bahas untuk surat lamaran kerjanya. Nah, di sini kamu bisa bikin yang tadi, tanggal, alamat, di sini juga ada di bawahnya tuh. Geser kanan, geser kirinya, huruf besar, huruf kecilnya. Dilihat-lihat aja tuh. Tinggal kamu nanti praktekin. Diekspor aja apa aja yang di sini kamu gunakan. Pokoknya beberapa teman kamu juga udah ada yang berhasil bikin, bisa cukup pakai aplikasi WPS aja, bikin resume maupun bikin surat lamaran kerja di sini. Sesederhana itu, gampang banget, nggak susah. Gitu tuh. Nanti kamu pulang ke rumah juga downloadnya, nggak lihat tutorial juga pasti langsung bisa kok. Karena gampang kok. Gitu. Mau langsung coba-coba sendiri bikin resume juga nggak apa-apa. Atau mau nunggu besok sambil Bapak jelasin juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, boleh. Maksudnya coba aja dulu, nanti kan bisa dibenerin. Iya. Tapi untuk yang surat lamaran kerja udah Bapak kasih tahu gimana caranya. Jadi bikin rapi mungkin, bagus mungkin, sebener mungkin. Terus kirim ke Bapak WhatsApp Japri, nanti Bapak koreksi. Dan kamu harus mau untuk perbaiki ya, kalau salah. Biar kamu punya gambaran, oh saya salahnya di mana, saya perbaikinya apa. One day akhirnya kamu bener-bener berhasil, bagus, rapi. Dan ketika kamu ngelamar nanti setelah lulus, kamu udah yang rapi, bagus, bener gitu loh. Nggak yang salah, nggak yang acak-acakan, nggak yang tertolak gitu. Paham ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi, kapan dikumpulkan? Secepat mungkin, kalau bisa besok-besok gitu loh. Jangan dilama-lamain, karena besok-besok tuh udah langsung materi baru gitu loh. Kalau bisa, pulang dari sekolah, malamnya, sorenya, kamu kerjain, selesaikan hari ini juga. Nulis pakai kertas, di foto ke Bapak, kirim. Pakai temen, HP temen, kirim WhatsApp ke Bapak. Bikin transfer ke pos. bikin surat. Betul. Nanti kasih ke Bapak. Foto aja, jangan kertasnya. Foto ke saya, nanti saya komentarin apa yang harus dibenerin. Kalau misalnya yang harus dibenerin. Kalau udah perfect, bagus ya udah selesai. Nggak usah ijazah, surat lamaran doang. Yang surat-surat itu nggak usah. Itu Bisa Pak, cuman surat lamaran tok. cuman kayak mau Iya, lampirannya boleh kamu masukin. Ya, fotokopi gitu tuh. Tapi nggak usah kamu bawa fotokopinya gitu loh. Satu lembar aja yang dikirim ke Bapak mah. Karena kalau apa aja yang harus dilampirkan kan beda-beda. Tergantung pihak pengada loker dia butuhnya apa gitu tuh. Biar kamu tahu aja. Kamu semua udah divaksin semua? Oh, kok sekali. Udah dapet surat vaksin? Harus selesaikan bikin vaksin selanjutnya karena beberapa info loker yang mau baca butuh surat vaksin. Nah, jangan sampai kamu menyusahkan diri kamu di masa depan ketika ngelamar kerja belum divaksin, butuh surat vaksin, butuh dadakan, nggak bisa ngedain dadakan. Ya bagus, udah ada. Ini apa kasihan buat yang belum. Maksudnya jangan ngerepotin diri kamu ketika lagi butuh gitu loh. Kamu lagi butuh cepet-cepet
nggak bisa ternyata cepet-cepet. Nah kamu jangan kayak gitu, akhirnya kamu lama nganggur nih, bapak nggak mau kayak gitu tuh. Ada yang tanya dari Kamaludin, WPS kadang kalau mau unduh filenya harus up ke premium dulu Pak. Enggak kok, ada yang memang kadang-kadang tuh artinya ada yang untuk premium, ada yang gratisan. Kamu pilih yang gratisan aja, jangan yang premium. Kadang yang bagus-bagus tuh kadang yang premiumnya. Tapi kamu pakai pilih yang gratis aja kok, masih ada yang bagus kok yang gratis juga. Kalau kamu punya kemampuan desain grafis, pakai Sara, pakai Corel Draw, itu lebih bagus lagi, lebih lagi. Bapak ada contoh CV yang pernah Bapak buat. Mau lihat nggak CV Bapak? Bapak bakal kirim ke grup, tapi kayaknya nggak bakal lama, bakal Bapak hapus lagi. Soalnya malu kalau lama-lama di situ. Ya, Bapak posting, Bapak liatin. Taruh di mana Bapak taruhnya? Nah, Bapak coba kirimin contoh CV punya Bapak. Biar kamu punya gambaran ya. Bapak kirim ke grup info kerja. Tapi nggak bakal lama-lama. Kayaknya bakal Bapak hapus lagi. Kalau udah pada lihat semua. Nah, ini Bapak sebanyak ini karena udah penuh. Coba udah lihat belum? Nah ini contoh CV Bapak. Dulu pernah bikin. Nah, rapih nggak? Rapih. Karena apa? Karena dibikin desainnya. Coba kalau cuma Word, terus nama, alamat, nomor HP, kan nggak rapi kan? Nggak bagus gitu loh. Jadi kalau ada 1.000 orang yang bikin CV itu kayak biasa, satu orang kayak gini, pasti yang kepilih kayak gini. Ada nilai plus. Nah harapannya kamu juga kayak gitu, bikin sebaik mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin, biar si yang pengada lamaran kerja interest ke kamu, tertarik ke kamu, berminat ke kamu, gitu. Hapus ya, udah cukup ya, nggak usah di screenshot dong. Oke untuk semua hapus. Iya saya orang Pandeglang. Iya. Nah foto juga penting tuh. Iya, iya. Nah foto juga penting tuh. Kamu coba punya foto resmi untuk masuk ke lamaran. Karena bagusnya CV itu ada foto kamu. Kamu punya foto ganteng resmi nggak? Ada Pak di atas tahun ini. Yang resmi dong, yang resmi. Maksudnya yang pakai baju, pakai seragam atau pakai jas, gitu loh. Ada pas ini Pak kelulusannya. Nah kayak kelulusan kan rapi itu pakai jas. Coba foto aja, atau jangan foto SMA kejauhan 3 tahun yang lalu, yang terbaru dong. Iya. Foto nikah. Kalau kejauhan takutnya kok mukanya beda gitu karena jauh banget. Absennya di kamu buka kolom komentar di Google Meet, di situ Bapak kasih link untuk isi apa namanya? Absen. Masih banyak yang nanya cara ngisi absennya. Bapak udah kirim lagi. Ini Bapak kirim lagi nih. Link isi absen, silakan. Silakan dibuka di Pak mau ngomong apa kok pada diem? Kok diem? Enggak kan? Ada suara saya nggak di situ? Ada Pak. Enggak. Coba cek. Ada kan? Ada, tutup lagi. Ini ada yang bilang. Ada kok. Coba cek lagi. Suara Bapak ada. Iya, coba cek speakernya ya. Atau yang tadi mungkin yang awal banget. Yang nggak ada suaranya memang. Kalau sekarang udah ada suaranya kok. Masa murid. Oke. Kalau ada pertanyaan yang mau nanya di kolom komentar silakan. Yang di depan langsung Bapak. Ada pertanyaan nggak? Usahakan Bapak minta hari ini bereskan tugasnya. Karena besok udah materi baru, ada tugas baru lagi. Gitu tuh. Nggak susah kok bikinnya. Contohnya udah ada, kamu tinggal bikin, ya nggak? Ya, jadi nggak susah. Bahkan beres materi ini pun kamu istirahat ke kantin bisa sambil ngerjain. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Apa?
Kok bikin kurikulum? Apa lamar kerja? Iya lah. Kenapa kurikulum? Apa susahnya? Apa kagoknya? Oh, enggak. Cuma bikin Iya iya. Iya sih gampang ya. Iya. 5 menit selesai kayaknya. nama saya sekarang juga gini Pak. Iya pakai nama kamu. Jadi kamu kayak bikin surat beneran aja. Masa nama Bapak? Iya dong. Kamu bikin surat lamaran kerja beneran kayak buat kamu bikin lamaran. Gitu. Nggak usah di print out, nggak usah di Di sisi gitu. Cukup soft file aja kirim ke bapak. Nanti kalau ada yang suruh dibenerin, nggak dibenerin. Kayak gitu. Apa? Kirim WhatsApp ke bapak. Gitu loh. Kalau nanti ada yang benerin, bapak benerin. Nanti biasanya nih cara ngebenerinnya bapak bakal telepon kamu, terus bapak akan jelasin apa aja sih diperbaiki. Nanti kamu tulis aja di kertas, dicatat apa yang perbaiki, nanti kamu perbaiki lagi gitu tuh. Karena kalau bapak ketik biasanya kebanyakan banget yang harus diperbaiki, typingnya gitu tuh. Makanya biasanya bapak telepon. Betul, ke WA bapak langsung dikirim langsung. Apalagi ada pertanyaan? Ada nggak untuk yang tadi? Cukup. Ada kesulitan dalam pembuatan kira-kira? Belum pas sekarang kalau lagi jalan. Ya itu perhatikan. Kamu kan belajar itu dari SD kan? Huruf besar, huruf kecil, titik, koma, bikin kalimat. Kamu penting itu harus masih tetap dipakai. Seluruh masih dipakai, makanya itu harus diperhatikan betul. Cara buat kalimat. Makanya kalau bapak latihannya adalah kamu chatting tuh dibiasakan tanpa disingkat, titik komanya kamu pakai, besar huruf kecil kamu pakai. Itu latihan juga. paling PM. Iya. Boy di mana? Soalnya kalau kamu apalagi kalau mau kuliah itu lebih ini lagi, lebih detail lagi. Tapi kalau kamu nggak kuliah nggak apa-apa deh. Dasarnya aja, penting kamu bikin surat lamar kerja bisa itu aja deh. Nggak usah seribet-ribet. Iya, iya. Maksudnya sesederhananya minimal bikin surat lamaran bisa gitu aja. Masalah kan bikin surat lamaran ya. Masalah PT. Hah? PT-nya kan dicantumin. Pak RT dicantumin. PT, maksud PT. Oh PT iya. Boleh apa jalannya Pak? Boleh apa aja. Kalau bapak pengen ya, kamu bikin surat lamaran aja beneran buat ngelamar perusahaan yang bener-bener kamu pengen kerja di sana. PT ya Pak. Ya apa itu? Ya, Pakai Jauh. Enggak ada yang Pak di tempat PKN gitu Pak. Iya boleh. Iya nggak apa-apa. Jadi kayak kamu ngelamar kerja beneran aja, simulasikan, gitu loh. Bapak sebagai orang yang buka loker, gitu tuh. Simulasikan kayak gitu. besok Pak, pemeran biar melamar. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Ada pertanyaan lagi nggak? Karena ini gampang, sederhana, tapi prakteknya nggak semudah itu loh. Karena kemarin Bapak pernah ngisi di beberapa kelas yang episode praktek, nggak ada yang satu kali bikin langsung bener, tuh nggak ada. Salah. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali, sampai capek. Lupa udah ya ini terakhir. Saking capeknya gitu loh. Karena Bapak bilang ini koran itu ngomentarin, dia benerin masih ada yang salah gitu. Karena nggak mudah, apalagi orang yang nggak terbiasa. Nggak terbiasa bikin kalimat baku, rapi, formal gitu loh. Itu susah. Titik koma tuh dihantem, besar kecil dihantem gitu loh. Masih disingkat gitu loh. Kalimatnya nggak ngurut gitu loh. Nah itu penting banget gitu. Karena dasar kan. Itu. Jadi mudah tapi jangan digampangin, jangan diremehin. Gitu. Bapak mau nanya, kamu pernah bikin surat lamaran kerja nggak sih? Tugas atau apa gitu? Pernah. Kapan itu? Kapan? Kelas? Kelas 3. Iya. Udah pernah. Sama siapa gurunya? PKW. Kalau nggak salah, PKW usaha. Siapa? Kelas 3. Itu ya. Buros. Ya. Buros Miati. Nah, harusnya kalau kamu udah bikin, dikasih nilai nggak sama Buros? Enggak kasih. Dikasih? Kasih. Nilainya berapa kamu? Lupa Pak. Saking jelek. 10 ya. Enggak bukan nilai itu. Gimana teman Pak? Oh. Dikirim ya? Tulis tangan. Iya.
Bapak juga nggak nilai, tapi ngebenerin aja, yang kamu bener gitu loh, nggak ada salahnya gitu loh. Jadi nggak penting nilainya berapa, yang penting kamu bisa bikinnya kayak gimana. Dan prakteknya nanti when kamu lulus, kamu udah bisa. Ada contohnya, oh udah pernah bikin berhasil, nanti kamu tinggal ganti nama perusahaannya doang, ganti tanggalnya doang gitu loh. Jadi nggak susah bikin dari awal lagi, gitu loh. Karena gini nih, kenapa Bapak mintanya kamu typing nggak tulis tangan? Karena sekarang banyak perusahaan yang kalau kamu carinya di internet, ngelamarnya tuh nggak minta ditulis, kirim surat kan jauh-jauh. Nanti Bapak ajarin bagaimana cara cari informasi tuh yang nggak cuma di sini doang, yang di Tegarang, Cilegon, Pandeglang. Karena loker tuh banyak yang gratis yang di luar sini gitu tuh. Makanya kamu mau cari itu bisa cuman ngirim kayak gitu doang. Bisa melalui pos kan Pak? Banyaknya nanti nggak lewat pos sekarang tuh, zamannya lewat email. Punya email? Punya semuanya. Emailnya aneh nggak namanya? Nama kamu sendiri atau namanya gaul? Nama email kamu apa? Nama sendiri ya, bagus. Jadi kalau kamu belum punya email resmi, bikin email resmi. Resmi itu nama kamu sendiri, jangan lengkap gitu loh. Jangan yang anak bungsu TH, jangan gitu tuh. Kan ada loh anak email kayak gitu, jadi bikin email tuh kayak nama Facebook gitu loh. Nah jangan, itu penting juga. Jadi kalau kamu ngelamar secara formal, kamu harus sebagai formal juga namanya, jangan lebay gitu. Karena kalau nanti dia nyari, siapa nih yang kemarin udah ngirim lamaran? Gampang, oh si Herman kalau nggak salah. Jangan si anak bungsu teh, kan susah. Siapa namanya? Iya, kan nggak resmi, nggak formal. Jadi untuk besok kamu harus punya email, nanti baru sama bikin CV. Karena nanti Bapak ajarin bagaimana kamu nanti ngelamar kerja yang lewat internet, lewat email. Gitu loh. Karena email juga penting, bagaimana badan emailnya, bagaimana kepala emailnya. Nggak cuma lamar kerja, subjek lamar di bos gitu. Kan nggak gitu. Banyak orang yang salah kayak gitu, judul salah, tema salah, subjudul salah juga penting. Gitu loh. Apalagi kalau kamu memang cari informasi kerjanya di yang di luar Serang, di luar Banten. Nah, penting. Kamu minat nggak sih kalau di luar Banten, di luar Serang kerjanya? Di Jakarta, Tangerang, minat nggak? Minat jauhannya besar. Ya, semoga insya Allah dapat kerja ya. Kalau di sana kan rata-rata UMR-nya udah gede-gede semua kan. Nah, bagaimana cara cari informasinya kan kita harus lewat internet. Nggak cukup hanya kenalan doang, karena tadi kenalan kita terbatas. Internet nggak terbatas. Kamu bisa dapat puluhan loker kalau lihat internet. Nah, kita bisa ngeliat tuh, nggak pakai modal kan. Kalau langsung kan pakai modal. Modal ngeprint, modal fotokopi, ya nggak? Internet tuh enak. Kamu bisa ngelamar ke Jakarta, ke Tangerang, ke kemana, tanpa modal. Cukup kamu bikin surat lamarannya, kamu copy paste nggak pakai modal, ya nggak? Kamu kirim email nggak pakai modal, cukup internet yang seadanya aja, nggak usah besar. Karena ngirim email kan nggak besar, gitu loh. Nah, Bapak pengen kamu bisa itu. Jadi ngelamar kerja tuh mudah, gampang, nggak susah, nggak pakai modal besar. Gitu. Paham? Kalau dulu kita pengen ngelamar ke Jakarta pakai pos. Sekarang nggak usah, udah pakai email semua, nggak ada yang pakai pos. Itu udah jadul banget kalau perusahaan masih pakai pos itu. Udah jadul, nggak digital banget. Bahkan sekarang mereka punya website khusus sendiri untuk open recruitment. Itu lebih high tech lagi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lah untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia karir nih. Karena gini loh, saya pengen apa? Pusing ya? Bapak, masih ngerti? Kamu lapar ya? Lapar. Kan jam 9 kita mulai, masa belum sarapan? Oke, kayaknya untuk materi hari ini di Google Meet kayaknya cukup. Soalnya ini pakai kuota pribadi dan materinya sudah selesai. Paling sisanya Bapak ngobrol-ngobrol aja pada masalah dunia karir, persiapan kamu apa aja. Kalau materi itu aja, tugas itu bikin surat lamaran kerja, usahakan hari ini selesai, besok materinya beda, tugasnya beda lagi, itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak kasih waktu untuk pertanyaan. Sebelum Bapak tutup, nanti ini alhamdulillah udah berhasil di-record. Kemarin Bapak record tapi gagal, lupa nge-record. Hari ini berhasil nge-record, nanti hasilnya Bapak akan upload di YouTube. Di akun Guru BK. Ada. Oke, untuk teman-teman di Google Meet, ada pertanyaan nggak?
Sebelum Bapak akhiri. Bapak bikinnya surat lamaran sama chip. Apa surat lamaran doang? Atau surat lamaran apa? Chip. Sama chip segala apa enggak? Chip itu apa chip? CV. Nggak usah pakai CV. Nggak usah pakai CV. Surat lamarannya aja. Surat lamaran aja, Pak. Ya, Ya udah. Makasih, Pak. ya. Surat lamarannya aja yang udah pernah bikin cukup kirim ulang yang pernah kamu bikin terakhir. Gitu. Oh, kamu udah nanti Bapak tandain. Gitu. Gitu ya. Oke, kita tutupkan sampai sini saja. Taruh. Saya Bapak akhiri recordingnya dulu. Oke, Bapak akhiri sampai sini aja. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok hari Rabu di Google Meet selanjutnya. Untuk tetap langsung besok tuh kelas 12 TTL. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.